Hai teman-teman semua, kenalin aku Afifa. Oh iya, kalian udah tahu belum sih tentang gangguan kesehatan reproduksi pada remaja putri? Karena alasan tersebut, yuk kita belajar bareng di sini tentang gangguan kesehatan reproduksi pada wanita. Kita mulai dari remaja. Apa sih remaja itu? Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Rentang usia remaja terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Dengan klasifikasi, usia 10 sampai 12 tahun tergolong dalam kategori remaja awal atau early adolescent. 13 sampai 15 tahun tergolong dalam kategori remaja tengah atau middle adolescent. Dan 16 sampai 19 tahun tergolong dalam kategori remaja akhir atau late adolescent. Remaja merupakan tahapan penting dalam kesehatan reproduksi loh teman-teman. Karena pada masa ini, remaja akan mengalami proses kematangan pada fungsi fisik dan organ reproduksi. Perubahan primer yang terjadi pada remaja putri yaitu menstruasi dan disertai perubahan sekunder seperti ukuran payudara yang membesar, tumbuhnya rambut di bagian ketiak dan kemaluan, ukuran pinggul yang mulai membesar, dan lain sebagainya. Dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, tentunya tidak lepas dari masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sejahtera secara keseluruhan, baik dari segi fisik dan mental, serta sosial, dan juga terbebas dari penyakit atau kondisi kecacatan dalam hal sistem fungsi serta proses reproduksi. Kemenkes 2020. Sedangkan gangguan reproduksi adalah kegagalan wanita dalam manajemen kesehatan reproduksi. Hal ini mencakup infeksi, gangguan menstruasi, masalah struktur, keganasan pada alat reproduksi wanita, infertil, dan lain-lain. Nah, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami remaja putri yaitu gangguan menstruasi pada wanita, seperti A. Amenorea atau tidak adanya menstruasi. B. Oligomenorea, merupakan siklus menstruasi yang lambat atau tidak normalnya jarak waktu menstruasi, lebih dari 35 hari. C. Polymenorea, merupakan siklus menstruasi yang pendek kurang dari 21 hari. D. Dymenorea, merupakan keadaan nyeri yang hebat yang muncul saat menstruasi dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. IMS atau infeksi menular seksual, yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada kesehatan seksual dan reproduktif di seluruh dunia. Komplikasi dari IMS dapat menyebabkan kemandulan, gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan, kanker, dan memudahkan seseorang terkena infeksi Human Immunodeficiency Disease atau HIV. Kanker serviks adalah salah satu kanker yang banyak menyerang kaum wanita. Kanker serviks merupakan keganasan yang terjadi pada serviks atau leher rahim yang dapat disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus, berganti-ganti pasangan seksual, dan lainnya. Keputihan atau flor albus. Menurut WHO tahun 2018, angka kejadian terjadinya keputihan pada remaja putri cukup tinggi loh teman-teman. Dari data World Health Organization, sekitar 75% wanita di dunia pasti pernah mengalami keputihan. Di Indonesia, sekitar 90% wanita pernah mengalami keputihan, dan 60%-nya dialami oleh remaja putri dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun. Keputihan pada remaja adalah kondisi keluarnya cairan dari saluran vagina yang berbeda dengan darah, berbau atau tidak, dan disertai dengan rasa gatal di sekitar alat kelamin. Gejala ini bisa terjadi pada wanita yang subur atau berovulasi. Keputihan dapat terjadi secara normal, disebut keputihan fisiologis, dan keputihan yang abnormal atau patologis. Keputihan fisiologis memiliki ciri-ciri berwarna bening, tidak menimbulkan bau, dan tidak berlebihan. Sedangkan keputihan patologis yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur memiliki ciri-ciri berwarna kuning atau kehijauan.
berbau tidak sedap, cairan yang keluar berlebihan dengan tekstur kental dan lengket, serta menimbulkan rasa gatal dan perih. Kurangnya pemahaman remaja tentang keputihan menyebabkan mereka menganggap keputihan sebagai hal yang biasa dan normal terjadi. Tetapi jika dibiarkan saja, tentunya bisa mengganggu kenyamanan dan rasa percaya diri. Selain itu juga, keputihan yang berkelanjutan dengan gejala tertentu dapat menjadi tanda dan gejala dari masalah kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks, radang pinggul, masalah pada kesuburan wanita, dan lain sebagainya. Adapun tanda dan gejala keputihan yang harus diperhatikan yaitu 1. Rasa gatal, panas, dan perih di area organ kewanitaan. 2. Cairan keputihan berwarna kuning kehijauan. 3. Cairan keputihan yang keluar berlebihan dan bertekstur lengket. Penyebab gangguan kesehatan reproduksi remaja yaitu menggunakan celana dalam yang terlalu ketat dan tidak menyerap, kondisi toilet dan sanitasi lingkungan yang kurang bersih, jarang mengganti pembalut saat menstruasi, menggunakan celana dalam bergantian, membasuh organ kewanitaan dari arah belakang ke depan, aktivitas yang berlebihan sehingga daya tahan tubuh menurun, pola hidup yang tidak sehat, menggunakan sabun pembersih kewanitaan yang berlebihan. Stres yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Kondisi iklim kelembaban di wilayah tropis. Sering berganti-ganti pasangan ketika berhubungan seksual. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Timbulnya gangguan kesehatan reproduksi dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu 1. Menjaga kebersihan area kewanitaan dengan cara membersihkan area organ kewanitaan dari arah depan ke belakang. 2. Menjaga kebersihan pakaian dalam dengan cara mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari dan menggunakan celana dalam yang menyerap dengan bahan katun. 3. Tidak menggunakan handuk secara bergantian untuk membersihkan area organ kewanitaan. 4. Tidak menggunakan celana yang terlalu ketat karena meningkatkan kelembaban. 5. Hindari menggunakan sabun pembersihan area organ kewanitaan secara berlebihan. 6. Mencuci tangan sebelum membersihkan area kewanitaan dan mengganti pembalut setiap 6 jam saat menstruasi. 7. Mengelola tingkat stres agar tidak mempengaruhi keseimbangan hormon dan merubah pola hidup yang lebih baik, seperti diet yang seimbang, olahraga rutin, istirahat cukup, dan tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Untuk teman-teman remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi yang berlebihan, misalnya seperti keputihan dengan warna, tekstur, dan aroma keputihan yang tidak normal, sebaiknya untuk memeriksakan kondisi tersebut ke pelayanan kesehatan.